Oke, saat ini kita akan buka sesi tanya jawab bagi ibu-ibu yang ingin bertanya. Ya, kita akan buka untuk 3 pertanyaan di sesi yang pertama ini. Bagi ibu yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan, Jeh. Mungkin kita hitung dulu, sepertinya banyak sekali nih Dok yang ingin bertanya ya Dok ya. Kita hitung dulu ya, 1, 2, 3. Waduh, oke, ya silakan Ibu. Berdiri? Boleh Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali topik pada pagi hari ini. Saya dari Sospol, Visipol mau bertanya, apabila gigi kita berlubang, kemudian tidak dicabut, itu apa ada pengaruhnya terhadap organ lain, baik yang gigi bawah maupun gigi atas. Mekaten Pak, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu dari Visipol nggih. Pertanyaannya ini yang banyak ditanyakan juga, gigi rusak berlubang sampai dalam tadi didiamkan saja. Didiamkan saja. Biyen melinu-linu sedilin ning saiki wis ora ya wis ya udah wis untuk makan saya ya nikmat saja rasa sing manis ya rasa manis, asin rasa asin ora masalah. Wis ben ngene wae ra apa-apa itu kan. Ini masih dipertahankan ya Bu? Baik, masih dipertahankan ya Bu, tidak dicabut kan? Nggih. Dibiarkan aja toh. Nggih. Terus suatu saat rodo kok linu meneh ya. Aduh, saya tak kasih apa biasanya Ibu minyak kayu putih atau minyak jarak, minyak cengkeh. Minyak cengkeh. Baik. Saya mulai dulu dari kalau gigi itu dibiarkan saja. Saya mulai dulu ya, makanya minyak cengkehnya nanti nggih Bu. Kalau dibiarkan saja, maka karena tadi di situ kan kruntek Bu ya. Apa kuman-kuman itu yang situ. Akhirnya dia akan sampai ke di dalam tengah gigi kan ada saraf pembuluh darah dan sebagainya. Di situ kalau nanti terjadi ada proses kematian saraf pembuluh darah, maka keterlibatan kuman itu kan bisa infeksi dan sebagainya. Ternyata kuman itu dia bisa ikut aliran darah Ibu. Ucul. Bukan ulernya lah, ulernya kegedean banget kalau itu dia. Kumannya kan bisa masuk karena di ujung akar itu kan ada pembuluh darah. Dia bisa nanti di mana? Nyentelnya kasarannya bahasa Jawa saja, nyentelnya di jantung kah? Di paru-paru kah? Di kulit kah? Saya itu punya 3 pasien Ibu. 1 di Turi, yang 2 di Jalan Urip Sumarjo. Yang 1 umur 24 tahun, kemudian yang 1 ada 29 sama yang 1 21. Yang 2 perempuan, 1 laki-laki, 24 tahun. Dia itu jerawatan Ibu, kebak di situ. Dia sudah sampai ke spesialis kulit dan sebagainya. Enggak reda-reda. Tanpa sengaja karena kemudian gigi depannya itu kok rada kemeng-kemeng ke saya lah. Ternyata saya lihat, oh giginya kok rada berubah warna ya wis biasa harusnya putih kok menjadi agak coklat sedikit. Tak ketuk lah itu. Oh ternyata kok Mas pernah jatuh Pak? Iya Dok, dulu pada saat saya SMP itu saya kebentur aspal. Ternyata giginya mati. Saya ronsen betul ada infeksi di itu. Saya kasih perawatan akar dengan diberi segala macam tata cara kami termasuk anti infeksi. Ternyata dalam waktu sebulan itu sembuh jerawatnya. Jerawatnya sembuh. Berarti saya bilang bakteri tadi nyentel di kulit gitu kan.
Makanya itu yang kenapa infeksi dari gigi itu bisa menyebar kemana-mana itu seperti itu, ikut aliran darah. Seperti itu. Dan ingat juga bahwa kuman itu ternyata bisa hidup, ada yang tanpa oksigen, anaerob. Ngerti Ibu, Bapak? Ibu, minyak cengkeh. Minyak cengkeh, dia fungsinya namanya sedatif. Sedatif itu dia mengurangi sedikit rasa sakit. Mengurangi sedikit, mengurangi tidak menghilangkan, Bu. Tapi kemudian itu akan menjadi enak kalau saraf pembuluh darah itu dia sudah mati. Kalau mati, infeksi kuman yang ada di dalam dia tetap terus saja bekerja. Seperti itu. Jadi itu sesaat, Ibu. Dan proses perlubangan akan tetap jalan. Maka sesaat saja menjadi mereda. Nanti akan muncul lagi, kasih lagi, mereda lagi. Ada yang pakai minyak jarak itu hancur. Seperti itu. Apakah menjawab, Ibu? Jadi sebaiknya nggak usah minyak cengkeh. Bawa aja ke ahlinya gitu kan, Ibu. Seperti itu saja. Jadi minyak cengkeh seperti itu. Ini tetap jalan prosesnya itu. Ngaten, Ibu? Yes. Ternyata memang pentingnya ini ya, Dok ya, segera diperiksakan ke dokter gigi ya, Dok ya, apabila ada gigi yang berlubang supaya tidak terjadi infeksi yang menjalar ke mana-mana begitu ya, Dok ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, Ibu. Oke, langsung berdiri. Terima kasih. Saya Nyonya Sunario Keman dari Fakultas Kedokteran Hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi ada anjuran sebelum kita gosok gigi, kita kumur dulu dengan air yang bersih. Tapi mungkin ini agak sedikit berlawanan dengan larisnya dokter gigi nun sewu. Sebelum itu, jadi sebelum kita anak-anak kecil misalnya, kalau sebelum kena sakit gigi, apakah ada anjuran bagaimana gosok gigi yang terbaik di samping kumur tadi? Cara gosok gigi yang terbaik masih anak-anak atau siapa saja yang belum kena sakit gigi. Mungkin ini agak berlawanan dengan larisnya dokter gigi ya, nun sewu. Tapi saya kira juga penting untuk bangsa ya, nun sewu. Kalau tidak senang menjawabnya juga kami maaf. Yang kedua, saya kira di iklan di TV di mana banyak sekali cara memelihara tambalan gigi dengan pasta gigi tertentu. Saya kira tidak, saya harus atau menyebutkan merek sekali-sekali boleh ya, seperti Sensodyne. Saya kira banyak sekali untuk iklannya, ada Sensodyne Repair, ada macam-macam itu. Nah, email merupakan jaringan gigi yang paling kuat ya, kalau tidak keliru begitu. Tetapi apakah pasta gigi ini memberi efek tidak baik kalau yang terlalu kuat untuk jaringan di rongga mulut yang lain? Kalau itu memang terjadi, bagaimana cara menghindarinya? Saya kira menurut saya Sensodyne masih banyak yang memakai untuk memelihara tambalan gigi, saya kira begitu. Tetapi apakah ada cara khusus bagaimana supaya Sensodyne tidak memberi efek yang buruk untuk jaringan lain di mulut selain gigi? Matur suwun, itu saja. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan, Dr. Indro. Monggo Dok, bisa dijawab Dok. Terima kasih Ibu, ini dari Fakultas Kedokteran Hewan yang ini juga struktur katakanlah gigi hewan mengenal juga, tadi ada di situ juga ada struktur jaringan keras di hewan mengaten ya Ibu. Oke, tadi yang pertama kaitannya dengan pertanyaan bahwa bagaimana untuk menjaga jangan sampai terjadi lubang itu ya Bu. Apakah cukup dengan berkumur satu? Berkumur itu adalah berkumur air putih ya Bu. Itu diantaranya untuk menetralkan tadi kalau saya bilang tadi kaitannya dengan asam dan sebagainya seperti itu. Tapi bagaimana agar supaya anak-anak kita yang masih supaya tetap itu bukan kaitannya dengan ya itu tadi kalau enggak dirawat
justru kami yang laris. Ya otomatis ya mungkin begitu ya. Seperti itu karena lari kepada kami seperti itu. Tapi yang diharapkan adalah untuk anak bangsa jangan sampai itu terjadi satu perlubangan pada giginya, katanya JBJ. Sehingga yang harus diterapkan pada anak-anak kita atau cucu-cucu kita nanti barangkali seperti itu. Intinya pada saat tidur atau itu jangan menempel sisa makanan. Karena makanan itu kaitannya nanti ada aktivitas kuman, kata Ibu. Maka kalau matur tadi, untuk menjelang tidur sebaiknya sikat gigi itu dalam rangka untuk menjaga agar supaya ada apa namanya, jangan sampai ada yang menempel yang efeknya kepada apa jaringan keras gigi. Seperti itu Bu ya. Kemudian untuk anak-anak itu juga ada kajiannya dengan kalau kita merawat ada topical aplikasi menggunakan fluoride Ibu. Fluoride kalau Ibu bisa beli itu Tutmos ya. Mereknya Tutmos Bu. Tutmos. Itu seperti pasta gigi yang fluoride tinggi. Seperti itu untuk menjaga agar supaya email itu nanti kan kalau dia sudah tumbuh maka kita tidak mensuplai dari asupan makanan tapi lebih dari topical aplikasinya. Tutmos ada Ibu untuk menjaga supaya kekerasan email seperti itu. Meskipun saya bilang Ibu satu dengan yang lain tingkat kekerasan giginya beda loh Ibu. Satu janjang Ibu ya. Katakanlah satu bersaudara, kakak, adik itu bisa beda. Karena itu kaitannya dengan asupan gizi pada saat masa anak-anak. Berbeda. Seperti itu Ibu. Ya, seperti itu. Jadi tekankan untuk selalu sikat gigi termasuk panjenengan dan saya. Kalau bisa itu menjelang sore sikat gigi. Seperti itu. Intinya jangan menempel. Ye, lajeng kaitannya dengan tadi menyebut apa tadi? Sensodyne. Pasta gigi. Pasta gigi ya, Sensodyne Ibu. Itu ada bermacam-macam. Di antaranya untuk pasta sensitif dan sebagainya. Itu berkaitan dengan giginya sendiri Ibu. Dengan giginya sendiri. Jadi di situ ada komposisinya, ada fluoride, ada kalsium, ada fosfat, ada untuk mencegah sensitivitas, namanya lupa saya Mbak. Namanya apa? Untuk mencegah sensitivitas itu supaya nggak linu. Ya kayak itu ya. Ada komponen yang dia memang mampu untuk meredakan nyerinya itu. Maka untuk pasta sensitif seperti itu kaitannya dengan giginya sendiri Ibu. Giginya sendiri. Sehingga apa namanya untuk kaitannya dengan efek ke mulut, ke rongga mulut, sebetulnya itu apa namanya nggak terlalu sih Bu. Ya itu tadi makanya saya bilang kalau sudah pakai itu saya selalu menganjurkan begini, kalau giginya itu linu, pakai pasta sensitif, oleskan itu ditunggu 1 menit. Kalau gigi linu banget, linu sekali, oleskan pastanya pada yang linu tadi, tunggu 1 menit. Habis itu kumur Ibu, bersihkan itu, seperti itu. Jadi kan selalu bersih dari apa yang menempel, termasuk juga pasta-pasta tadi. Katanya Ibu, seperti itu. Jadi netralisasi efek dari itu yang tadi dikawal, gusinya, seperti itu bisa netralisasi. Maka tadi kumur air putih betapa pentingnya setelah pemakaian itu. Sehingga pada saat kita tidur, ya nggak usah ngemut Sensodyne. Itu bersihkan gitu loh maksud saya. Ngerti Ibu ya? Ada yang masih ganjel Ibu? Agar efeknya itu terbatas pada gigi, kita leleti dulu ya dengan
jumlah yang tidak, kalau iklan kan mesti nambah apa, pasta giginya banyak sekali, gitu toh kalau iklan. Tapi itu cukup secukupnya saja, ditunggu baru disikat. Oke, terima kasih. Kalau untuk gusi Bu, ada pasta gigi yang untuk gam. Untuk gusi ada tersendiri Bu. Oke. Itu seperti itu. Jadi itu tadi ya. Karena WSP itu untuk gigi. Jadi nanti seperti itulah. Ya. Oke. Matur suwun. Yang saya ada sedikit komentar untuk cara gosok gigi. Ini saya dengarnya sudah dulu. Dokter gigi yang memberi ceramah juga bahwa gosok gigi itu gini. Kalau di gigi depan ini misalnya arahnya sikat gigi harus seperti arah bendera ini, dari merah ke putih. Jadi dari arah gingiva ke gigi. Bawah juga gitu, dari bawah ke atas. Kemudian ke sana kemari. Itu masih berlaku apa tidak? Karena saya memberi tahu pada cucu-cucu saya ajari begitu. Itu berguna apa tidak? Jadi arahnya itu betul. Kalau dari gigi di atas harus ke bawah, kalau pipi bawah harus bawah ke atas. Seperti bendera kita arahnya. Betul Ibu, betul. Masih berlaku. Suwun. Kenapa? Karena gigi itu kan ora roto toh Bu. Kan dia kan leku-lekuannya toh Bu, ada celah antar gigi toh. Ternyata di gusi itu dia melekuknya lebih gede kayak V. Bawah juga V. Sehingga arahnya itu kalau umpamanya kita gosok mendatar seperti itu, apalagi tadi yang suka yang gruk aus. Nah, itu seperti itu kan halus. Kenapa bulunya halus? Sikat gigi itu tidak hanya untuk giginya, tapi juga untuk gusinya. Untuk menstimulasi gusi itu supaya dia juga ada sirkulasinya bagus, maka itu arahnya betul soft saja, bawah ke atas, karena ada bentuk-bentuk V itu supaya bersih. Ibu, masih berlaku. Jadi masih berlaku, mungkin berguna untuk semuanya, untuk cucu-cucu, cicit-cicit dan sebagainya, bahwa arah sikat gigi adalah seperti bendera kita, dari kalau bawah, gigi bawah ke atas, kalau di sebelah dalam, di rongga mulut pun juga begitu. Leres kan? Leres. Nah, untuk yang geraham-gerahan mungkin agak rata ya Pak. Termasuk lidahnya Ibu, lidahnya disikat juga. Atur nuwun Ibu masih apa namanya terekam di sini, bagus, saya senang sekali. Atur nuwun Bu. Terima kasih Ibu atas pertanyaan, terima kasih juga Dokter Endro atas jawabannya. Berarti pentingnya ya Dok ya, merawat gigi sejak dini, yaitu sikat gigi berapa kali Dok? 2 kali sehari, yaitu setelah sarapan dan juga sebelum tidur ya Dok ya, penting sekali ya. Kemudian pentingnya memilih pasta gigi yang tepat. Dan juga jangan terlalu keras juga Dok ya sikat gigi, kemudian pilih sikat gigi yang lembut dengan gerakannya tadi dari gusi ke gigi, merah ke putih seperti warna bendera kita. Oke, baik, tepuk tangan dulu ibu-ibu. Nah baiklah, kita masih ada dua pertanyaan lagi bagi ibu-ibu yang bertanya. Oke, silakan ibu yang berada di pojok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ibu Heru Prajatmo dari FKKMK. Maaf dokter, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, itu sekarang itu kan berseliweran di mana-mana tentang bleaching ya. Nah itu efek samping dari bleaching biar memutihkan itu kira-kira bagaimana, apakah nanti gigi menjadi menipis atau bagaimana, yang pertama. Yang kedua tadi dokter sudah mengatakan bagaimana kalau kita itu rutin meminum itu dokter, apa itu tadi, cuka apel, lemon dan chiaseed katanya bagus untuk kesehatan. Itu tadi kan kira-kira itu efek sampingnya itu apa kalau kita minum setiap hari. Yang ketiga tadi saya setuju dengan dokter karena saya sendiri itu pernah berlubang dokter. Kalau enggak ini loh dok, kesulitan yang ini masuk ke lubang itu tadi kan sakit sekali. Itu memang ada dokter yang menyarankan disuruh nyabut.
Tapi suami saya kalau memang tidak bisa dicabut, nggak usah dicabut gimana. Jadi kamu kan masih bisa menikmati makan apa itu masih bisa. Jadi sampai saat ini alhamdulillah tidak saya cabut, jadi masih utuh gitu dokter. Nah, terus pertanyaan saya dokter, kalau itu kira-kira bagaimana ya dokter kalau nggak dicabut? Satu lagi dokter, yang tadi saya menindaklanjuti ibu tadi, ini walaupun kurang etis, mungkin untuk rekomendasi sikat gigi, karena itu kan ada hubungannya gusi, gigi dan lidah tadi. Mungkin ya kurang etis, tapi bagaimana yang terbaik, maksudnya kira-kira walaupun iklan berseliweran ya untuk Sensodyne macam-macam, itu kira-kira apa ya dok yang direkomendasi oleh dokter? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup banyak pertanyaan dokter Indo itu dijawab. Monggo dok, yang pertama dulu mungkin dok terkait dengan bleaching dok. Efek sampingnya apa begitu dok? Jadi, turun Ibu dari FKKMK. Satu yang pertama kaitannya dengan kadang-kadang kita itu kan, waduh ngocok-ngocok kok untukku kok bedorokan saku sebelah ya. Kok rodong kuning gonku kok lebih kuning, dia kok putih banget gimana ya. Itu ada prosedur namanya pemutihan gigi atau bleaching seperti itu. Di kami ada apa namanya pemutihan gigi atau bleaching seperti itu. Ini memang kaitannya dengan estetika ya Ibu, jadi seperti itu. Meskipun itu di situ kalau kita kaji lebih dalam bahwa efek dari bahan bleaching sendiri terhadap email atau seperti itu, dia memang mempunyai sedikit efek untuk intinya ada mineral yang hilang lah Bu, meskipun dalam porsi yang sangat kecil seperti itu. Sehingga di situ nanti biasanya seorang dokter gigi yang bleaching itu akan katakanlah mengembalikan yang hilang itu dengan nanti di akhir dengan diberi dioleskan nanti untuk kayak yang mengandung mineral kalsium fosfat fluoride seperti itu akan seperti itu. Dan bleaching ini biasanya juga apa namanya tidak terus menerus Ibu. Pengalaman saya bleaching itu kemudian baru, saya ada pasien saya sudah 6 atau 8 tahun itu juga masih bagus. Seperti itu asal dipenuhi pesan-pesannya. Karena bisa saja dia akan kembali lagi dengan minuman-minuman yang pekat. Seperti itu, asal itu terjaga biasanya juga tidak dalam jangka lama Ibu. Jadi seperti itu. Ya memang ada, saya bilang ada lepasnya apa ion-ion itu dari itu bisa terjadi. Tapi ini akan di situ sudah ada prosedur kliniknya untuk kita kembalikan dengan diolesi dengan supaya dia kembali kayak remineralisasi. Ngaten Ibu nggih. Sejauh itu belum berubah ya enggak usah Bu. Saya bilang tadi saya dapat saya 6 tahun itu enggak masalah. Seperti itu. Sampai 5 tahun enggak masalah. Jadi seperti itu. Dan nanti tinggal biasanya memang kembali lagi itu juga lama ya Bu. Seperti itu. Jadi tidak usah nanti 6 bulan sekali harus saya bleaching ya jangan. Nggih. Sebaiknya jangan. Kalau saya jangan karena nanti paparan ini nggih. Nanti kita lihat aja perubahannya seperti apa. Ngaten ya Bu. Tapi juga itu hasilnya tergantung dari kondisi di giginya sendiri. Seperti itu. Jangan kerep-kerep Bu. Intinya. Ya, kalau tipis boten. Karena itu tadi ada prosedur untuk kita mengembalikan mineralnya dengan seperti itu. Tidak masalah. Yang kedua apa? Pertanyaan kedua dok terkait cuka tadi dok, jika tiap hari minum cuka, apel begitu dok. Saya tadi ada jus kunir asam dan segala macam. Bukan berarti saya tidak boleh loh Bu. Boleh diunjuk, boleh monggo. Kalau kaitannya dengan kesehatan umum ya itu kan nanti ada mah segala macam itu ya Bu, itu kan seperti itu. Tapi saya berkaitan dengan gigi seperti itu. Intinya kalau ada tambalan tadi yang putih, jangan sampai itu menempel di dalam jangka lama. Misalnya, waduh kesel banget,
Aku buka kulkas kok ono kunir asam awan lah aku tuku. Kok seger banget langsung diminum kemudian terus sare. Seperti itu kan berarti di dalam itu kita berkontak dengan cairan itu kan Bu. Itu aja. Kalau nanti itu bisa terbersihkan maka tadi kayak Ibu untuk diberi dengan air putih paling tidak, kemudian malam hari menjelang sore sikat gigi sampun beres Ibu. Seperti itu aja. Itu nggih, apa lagi? Yang ketiga terkait tadi ada selilitan Dok. Ada selilitan kemudian akan tidak mau dicabut begitu ya? Gigi berlubang, kadang-kadang kemasukan sisa makanan, terus kemudian sudah ditambal Ibu? Enggak ditambal? Ditambal betul? Ditambal nggih? Terus sampun nggih? Ya itu jawabannya Ibu. Kalau sejauh itu berlubang, kalau itu membuat selip makanan, keselilitan itu makanan itu di dalam itu kan dia akan membusuk kan Bu. Apalagi kalau dia itu kemudian masuk ke bawah gusi, itu akan menjadi kayak kantong gusi. Makanan pertama masuk, kedua itu kemudian dia itu ketumpukan berikutnya, akhirnya menjadi sakit. Ya satu-satunya dengan betul sudah dengan diberi tambalan itu, seperti itu. Dan ini juga kaitannya dengan kenyamanan itu gigi asli lebih nyaman daripada gigi palsu. Maka sedapat mungkin itu ada kiat pada kami untuk bagaimana membuat supaya itu berlubang tadi tertutup dengan baik dan tidak bermasalah di gusi. Sebaiknya pengertian Bu. Ada lagi? Masih ada satu lagi Dok pertanyaannya terkait rekomendasi sikat gigi Dok. Pemilihan sikat gigi tadi, cara nyikat giginya sudah diajarin oleh Ibu tadi ya. Nyikat giginya merah putih tadi kan, wow, merah putih, betul. Karena di situ ada luka-lukanya huruf V. Maka satu, kita tidak perlu yang keras karena itu tadi fungsi sikat gigi itu juga untuk menstimulasi gusi supaya sehat. Kalau keras ya tahu sendiri. Seperti itu. Lalu tadi kan rekomendasi saya gitu ya. Kalau saya di situ kan kalau itu datar, ujung-ujungnya datar semua. Yang dilekuk kan nggak bisa masuk ya Bu ya. Kalau datar ujungnya gini kan ini nggak bisa, padahal di situ gigi itu kan di sela-sela itu kan lekuk dalam. Kalau ada sebagian ujungnya itu yang kecil-kecil ada kok itu. Saya nggak menyebutkan mereknya ya Bu, nyun kapunten. Itu ada yang beberapa, tidak semuanya, ada yang datar, kemudian ada kecil-kecil lembut-lembut itu yang dia lebih panjang. Yang lebih kecil itu bisa masuk ke dalam celah-celah gigi. Monggo nanti cari aja itu yang saya nggak menyebut merek nyun sewu. Seperti itu ada. Itu bagi saya seperti itu. Jadi nanti nggak cuma permukaan giginya tapi juga di sela-selanya bersih. Menikah mawon Ibu? Iya, bulunya halus. Kemudian kepalanya ya sesuai dengan mulut kita lah. Mulut kita gede nanti waduh. Seperti itu, yang sesuai, tangkainya yang nyaman, kemudian bulunya itu kalau saya yang nggak rata bener, tapi ada sebagian yang berbulu halus supaya dia masuk di sela-sela. Monggo dicari aja. Ngaten Ibu? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya, terima kasih juga Dr. Endo atas jawabannya. Dr. Endo, sebenarnya masih banyak ibu-ibu yang ingin bertanya dan juga berkonsultasi, namun karena keterbatasan waktu, jadi mohon maaf sekali ibu-ibu kita tidak bisa mengakomodir semua pertanyaan ibu-ibu. Dan apabila ingin bertanya langsung atau mungkin konsultasi bisa datang kemana Dok? Ke RSGM UGM ya Dok ya? Bisa bertemu Dr. Endo atau bertemu dengan dokter gigi kami yang lain, begitu ya Dok ya. Nah ibu-ibu, setelah kita mendengarkan tadi topik hari ini terkait menjaga keawetan tambalan gigi, semoga dapat bermanfaat untuk ibu-ibu semua yang ada di sini, dan tentunya dengan semarak kemerdekaan ini ibu-ibu semua yang ada di sini dapat merdeka dari gigi berlubang. Setuju ya ibu-ibu ya? Dan juga jangan lupa untuk selalu
rutin untuk kontrol ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali dan juga sikat gigi 2 kali sehari yaitu setelah sarapan dan juga sebelum tidur. Oke, baiklah, kami akhiri sesi talk show pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas pertanyaannya yang sungguh luar biasa. Apabila ada kesalahan dari kami mohon dimaafkan. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Bapak pembicara dan Ibu moderator yang telah memberikan pemaparan yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita lanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada narasumber dan moderator. Kami mohon kepada Ketua Dharma Wanita Persatuan UGM untuk menyerahkan sertifikat. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kami mengundang para wakil ketua serta para ketua UP pengunduh untuk dapat maju ke depan berfoto bersama. Disilakan.